Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Salis dari kelas 2021 Sistem Informasi B dengan NIM 21051214054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi yang sederhana. Pengertian komputer. Menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Menurut para ahli, yang pertama Robert Blismer mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut Hamazer, Vranesis, dan Zaki. Hamazer, Vranesis, dan Zaki mengatakan bahwa komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang ketiga, menurut William M. Fury, dalam bukunya yang berjudul The Tool of Business, Fury menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah suatu pemproses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia yang mengoperasikan selama pemrosesan. Komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama tahun 1946 dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Presper Eckert dan John Macaulay di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun mulai baru di 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor, yaitu komputer generasi kedua. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum.
Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi sesuai dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry Rand dan Stritch serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitornya. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Selanjutnya, komputer generasi yang keempat. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, sehingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Yang terakhir, generasi kelima. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Jenis-jenis komputer. Hingga kini, terdapat beberapa jenis komputer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komputer desktop, laptop, netbook, tablet, hingga komputer server dan lain-lain. Berbagai jenis komputer ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Ini tidak lain disesuaikan dengan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Dengan pemanfaatan teknologi-teknologi ini, tentu saja dapat membantu meringankan pekerjaan atau kegiatan manusia,
Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin dapat menghemat waktu dan energi di berbagai bidang kegiatan. Yang pertama ada komputer pribadi atau PC. Jenis komputer yang pertama adalah komputer pribadi atau sering disebut dengan personal computer atau PC. PC sendiri mendefinisikan komputer yang dirancang untuk penggunaan umum oleh satu orang. PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena merupakan perangkat komputer yang lengkap tetapi dibangun dalam skala yang lebih kecil. Pada tahun 1981, membuat teknologi ikonik IBM meluncurkan PC pertamanya yang mengandalkan sistem operasi legendaris Microsoft MS, DOS atau Microsoft Disk Operating System. Kemudian Apple menciptakan Lisa, salah satu PC pertama dengan GUI atau tampilan layar yang lebih canggih. Seiring perkembangan teknologi, komponen penting seperti CPU dan RAM berkembang dengan sangat cepat, membuat komputer lebih cepat dan lebih efisien. Pada tahun 1986, Compaq merilis CPU 32 bit pada 386 mesinnya. Namun Intel mencetak sejarah komputer yang lebih maju pada tahun 1993 dengan prosesor Pentium-nya. Yang kedua ada laptop. Laptop adalah jenis komputer yang populer hingga saat ini. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat petunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive. Semuanya dalam paket yang dioperasikan dengan baterai. Sebelumnya, laptop komersial pertama masih mempunyai bentuk yang jauh dari kata ramping. Kemudian, produsen dengan cepat memperbaiki tampilan dan nuansa laptop. Hingga kini, banyak berbagai merek laptop dengan desain yang lebih tipis dan modern, serta menawarkan teknologi yang mumpuni. Selanjutnya, netbook dan tablet. Netbook dan tablet juga termasuk jenis komputer yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Netbook adalah komputer ultra portable yang dirancang lebih kecil dari laptop tradisional. Karena bentuknya yang lebih kecil, netbook dijual dengan harga yang lebih murah. Namun biasanya komponen internal netbook memang kurang kuat jika dibandingkan dengan laptop. Netbook pertama kali muncul pada tahun 2007, terutama sebagai sarana untuk mengakses internet dan aplikasi berbasis web, mulai dari email, streaming musik dan film, hingga penjelajahan web. Netbook memiliki layar kecil sekitar 16-18 inci dengan kapasitas penyimpanan kecil atau maksimal 64 GB. Bentuknya minimalis, membuat perangkat teknologi ini seringkali tidak menyediakan ruang USB atau HDMI seperti yang terdapat pada laptop. Selanjutnya ada komputer genggam. Jenis komputer yang sangat populer dan banyak diminati masyarakat juga termasuk komputer genggam. Bahkan saat ini, sebagian besar orang telah menggunakan komputer genggam sehari-hari, tidak lain berupa smartphone. Komputer ini biasanya tidak memiliki keyboard, tetapi mengandalkan teknologi layar sentuh. Perangkat smartphone juga memiliki berat yang sangat ringan, nyaman dipakai, dengan bentuk dan kemampuan baterai yang cukup baik untuk digunakan sehari-hari. Kini, smartphone bisa digunakan untuk berbagai macam pekerjaan seperti mengirim pesan, email, melakukan panggilan telepon, game, kamera, video, hingga mengakses internet dan berbagai aplikasi lainnya. Bahkan kini beberapa produsen smartphone telah meluncurkan produk-produk terbaru dengan kemampuan kamera, sistem audio, dan fitur lain yang lebih canggih. Lalu ada komputer server. Komputer server juga termasuk salah satu jenis komputer yang dengan karakteristik unik. Teknologi pada komputer ini telah dioptimalkan untuk memberikan layanan ke komputer lain melalui jaringan. Komputer server biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard drive yang lebih besar. Tidak seperti PC, desktop, atau laptop, komputer server tidak digunakan untuk melakukan tugas ringan seperti mengetik.
melainkan untuk menyediakan daya komputer melalui jaringan area lokal atau melalui internet. Perusahaan kecil dan besar mengandalkan komputer server untuk memberikan informasi, memproses pesanan, melacak data pengiriman, mengolah formula ilmiah, dan banyak lagi. Seperti PC biasa, server memiliki komponen komputer yang khas, seperti motherboard, RAM, kartu video, catu daya, dan koneksi jaringan yang cukup untuk kebutuhan apapun. Biasanya pekerja TI menggunakan satu monitor untuk mengonfigurasi dan mengontrol beberapa server, menggabungkan daya komputasi kecepatan yang semakin besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.